Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ayu Maulida, mahasiswi dari Fakultas Sains dan Teknologi UIN Arandiri. Dimana video ini saya buat untuk memenuhi tugas mata kuliah ASEAN yang dibimbing oleh Pak Ilham Zulfahmi. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan membahas sedikit tentang sedimen. Judulnya tuh mekanisme transportasi dan pengendapan. Proses yang sangat mempengaruhi batuan sedimen dalam pembentukannya tuh adalah saat terjadinya transportasi dan bagaimana material sedimen itu diendapkan. Ada 3 agen geologi yang mempengaruhi transportasi tersebut. Yang pertama yaitu dipengaruhi oleh angin, kedua air, dan yang terakhir dipengaruhi oleh es. Sedangkan pergerakan sedimen disebabkan oleh beberapa hal, yaitu gaya gravitasi, kemudian aliran di dalam air, dan juga angin dan pergerakan es. Proses transportasi akan mempengaruhi bentuk tekstur batuan sedimen dan juga struktur batuan sedimen. Lalu bagaimana kita menganalisis proses transportasi dan deposisi material sedimen itu? Kita bisa mulai dari hukum Stokes, di mana hukum Stokes ini dia menjelaskan partikel yang lebih kecil dia akan mengendap lebih dahulu dibandingkan partikel yang ukurannya yang lebih besar. Namun, hukum Stokes hanya berlaku pada kondisi pengendapan sedimen yang statik pada fluida yang tidak bergerak. Jadi, yang bergerak hanya sedimennya saja, sedangkan fluida tidak bergerak. Jadi pada hukum Stokes ini dia fluidanya tidak bergerak, namun sedimennya saja yang bergerak. Maka oleh karena itu perlu dipertimbangkan juga bagaimana perilaku partikel saat fluidanya bergerak. Maka untuk menggambarkan kondisi tersebut dapat menggunakan hukum Reynolds number. Reynolds number tadi menjelaskan kapan akan terbentuk suatu aliran laminar dan juga kapan akan terbentuk suatu aliran rebulen. Aliran yang sifatnya laminar akan terbentuk pada saat nilai dari Reynolds number itu kurang dari 500. Jadi ini menjelaskan dengan fluida yang memiliki kekentalan yang tinggi dan dia akan bergerak lebih lambat. Dia akan memiliki potensi untuk terbentuk aliran laminar apalagi didukung dengan saluran yang dangkal. Contohnya tuh pada pergerakan lumpur dengan es, di mana viskositasnya itu cukup tinggi. Kemudian ada high Reynolds number. Jadi nilai Reynolds number yang tinggi di atas 2000, maka dia akan memiliki potensi untuk terbentuknya aliran rebulen, di mana viskositasnya rendah, artinya fluida tersebut encer dan ditambah dengan kecepatan yang tinggi, maka dia akan berpotensi membentuk satu aliran rebulen. Contohnya adalah pada udara dan air, yaitu viskositasnya relatif rendah. Yang tidak kalah penting untuk memahami proses sedimentasi adalah Root number. Root number ini menjelaskan rasio antara gaya yang diperlukan untuk menghentikan pergerakan suatu partikel.
Hanya ini saja yang dapat saya jelaskan, lebih dan kurang saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.